Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya, semoga dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini dengan materi kerajinan tekstil. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa diharapkan mampu memahami pengertian tekstil dan jenis bahan tekstil, kemudian memahami fungsi dan prinsip kerajinan. Oke, langsung saja kita ke topik pengertian tekstil. Nah, jadi tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang lalu diolah menjadi kain untuk pembuatan sebuah busana. Nah, jadi tekstil itu adalah serat yang diolah menjadi kain yang digunakan sebagai bahan pembuatan sebuah busana. Selanjutnya, jenis-jenis dan bahan tekstil. Nah, jadi jenis-jenis bahan tekstil ini terbagi dua. Yang pertama bahan alami, yang kedua bahan buatan. Adapun bahan alami yaitu kapas. Nah, kain yang berasal dari kapas disebut dengan katun. Katun ini bersifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan kalau disetrika harus dengan temperatur yang tinggi. Yang kedua, kain rami. Berasal dari pohon rami yang diambil dengan teknik memukul-mukul batang rami sehingga ditemukan seratnya. Yang ketiga, ada kain linen. Berasal dari serat batang flax. Adapun sifat dari kain linen adalah serat nabati terkuat, mudah berkerut, lembut saat dicuci, daya serap tinggi, berkilau, lebih rapuh, bisa rusak karena jamur dan keringat. Tahan panas tapi tidak tahan bahan pemutih. Kain sutra berasal dari kepompong ulas sutra termasuk serat filamen. Kain sutra termasuk jenis kain yang mahal karena itu hanya dipakai oleh kalangan bangsawan dan orang-orang kaya. Sifat dari sutra seperti yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa sifat sutra adalah berkilau, teksturnya halus, tidak mudah kusut, lembut, daya serap yang tinggi, tidak mudah berjamur, dan tahan lama. Nah, selanjutnya ada kain wol. Kain wol berasal dari bulu hewan, domba, kuda, unta, kelinci, hena, alpaka, kambing, dan sebagainya. Serat wol mengandung protein yang disebut keratin. Adapun sifat-sifat wol adalah lembut, elastis, mudah menyerap keringat, mudah dibersihkan, dan tidak mudah kotor. Selanjutnya kita ke bahan buatan untuk tekstil. Yang pertama ada rayon, merupakan bahan tekstil selulosa yang diperoleh dari eksbrokit serat bubur kayu dan merupakan serat buatan termahal. Selanjutnya ada polimer sintetis, adalah polimer buatan manusia terdiri dari 4 macam, yaitu termoplastik, termoset, elastomer, dan serat sintetis. Selanjutnya yaitu kaos, adalah bahan yang berasal dari serat katun dengan mencampurkan zat-zat kimia tertentu, antara lain polyester dan likra. Sifat umum dari kaos adalah dingin, menyerap keringat, dan mudah melar. Yang keempat adalah nilon, merupakan bahan polimer sintetik yang diciptakan pada tahun 1935 oleh Wallace Porter di DuPont. Selain dibuat tekstil, nilon digunakan juga untuk sikat gigi dan benang nilon yang mempunyai banyak kegunaan. Selanjutnya yaitu fungsi kerajinan tekstil. Fungsi yang pertama adalah fungsi penghias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Nah, salah satunya contoh hiasan dinding dapat kita lihat pada gambar berikut. Selanjutnya, fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana. Pada gambar ini adalah kain kemeja batik yang digunakan umumnya untuk acara undangan pernikahan. Next, fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis, berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Nah, sebagai contoh adalah kain ulos.
Kain ulos ini merupakan kain tenun yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Selanjutnya, fungsi kerajinan tekstil adalah fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Nah, contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Oke, selanjutnya adalah prinsip kerajinan pada fungsi hias dan fungsi pakai. Nah, yang pertama adalah keunikan dari bahan kerajinan. Kemudian yang kedua, ada keterampilan tangan. Yang ketiga, ada unsur estetik. Yang keempat, ada unsur hiasan atau ornamen. Oke, sekian pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu Anda sekalian. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.